Alhamdulillah Pak Haji, untuk tahap pembangunan masjid kita ini sudah berapa persen kira-kira? Dan terus kedua, jenjang ke depannya itu kan kita juga akan mengeramik, terus mungkin luar, terus kubah. Luar itu dalam arti kata kaki limanya ya, sama finishing sampai ke kubahnya itu memakan waktu kurang lebih biaya berapa Pak Haji kira-kira? Oh jadi memang kalau untuk biayanya ya agak tinggi ya. Jadi kemarin itu ya perencanaan pembangunan ini ya yang penting bisa menggantikan musala kita yang sudah yang kita tempati saat gitu. ini, yang kita tempati saat ini. Jadi kemarin perencanaan dibuatkan gambar itu perencanaan sekitar 565 juta untuk sampai siapnya selesai ya. Tapi berjalannya waktu ini sekarang ini udah berjalan ya, ada separuh. Sekarang ini pembangunan itu baru sekitar antara 60 dengan 70% lah. Ya. Sudah menelan biaya 557 juta. Alhamdulillah. Jadi belum apa-apanya lagi. Ya, kita memang pandangan kalau masalah bangunan itu memang berlebih Pak Haji. Dan di sisi lain ya inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang diibaratkan kita anggarkan 500 itu selesai, ini baru separuh kan gitu. Baru separuh. Jadi mudah-mudahan dengan kita komunikasi seperti ini, transparan seperti ini, mungkin kaum muslimin muslimat bisa menjadi motivasi untuk membantu infak jariah kita ke depannya gitu. Karena intinya kalau saya lihat memang saat ini itu berjalan terus tinggal lantai masjid, finishing, kubah, terus kaki lima keliling. Jadi itu nanti kira-kira membutuhkan biaya berapa Pak Haji? Estimasinya dari finishing luar sama kubah. Nah itu. Sekarang ya masalah ini kan masih kubah belum gitu. Ya, kubah estimasinya berapa Pak Haji? Ya kubah sementara kita tanyakan itu ya banyak model, banyak versi. Yang minim aja? Yang minimal aja tuh 107 juta. Oh 100 juta yang minim ya? 107 juta. Oke, berarti terus untuk jendela dan kaki lima keliling itu estimasi biaya berapa? Itu jendela dan kaki lima itu diperhitungkan sekitar 125 juta lagi. Oh gitu ya, berarti kita membutuhkan kurang lebih sekitar 300-an juta. 300 jutaan. Ya kita nggak usah khawatir, kita nggak usah pesimis, kita optimis, kita istiqomah, niat kita baik, mudah-mudahan pasti ada jalan terbaik untuk kita. Gitu. Jadi makanya ini kita sampaikan secara umum supaya apa? Supaya mungkin dari pengurus juga mendengar, mengetahui, begitu juga masyarakat juga mengetahui sejauh mana perkembangan Masjid Al-Hidayah kita ini. Dengan harapan seperti yang kita sampaikan di kemarin, bahwasanya kalau bisa puasa ini kita bisa terawih di masjid dengan kondisi apapun. Mungkin diberatkan hanya baru keramik lantai atau mungkin dinding finishing dalamnya saja. Yang penting kita bisa pakai. Itu harapan kita. Sehingga dan di sisi lain kalau menurut saya, harapan saya diminimkan semua dari pembiayaan. Contoh mungkin diberatkan anggaran yang mungkin 10, mungkin bisa diminimkan 5. Kalau yang penting bisa efisien Pak Haji. Maksudnya efisien ini segera bisa ditempati tanpa mengurangi kualitas yang ada. Maksudnya didahulukan mana yang diperlukan, yang tidak diperlukan agak dipending sedikit. Ya mudah-mudahan itu perkembangan daripada masjid kita. Terima kasih atas informasi dan keterangan dari Pak Junaidi sebagai Ketua Pembangunan Masjid Al-Hidayah, serta Pak Haji sebagai Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Al-Hidayah, dan didampingi oleh pengurus Pak Haji Pitrayojo sebagai Bendahara Masjid Al-Hidayah, serta Pak Ustadz Saini sebagai koordinator imam di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan perkembangan ini menjadi motivasi kita, semangat kita, menjadi suatu tujuan untuk pembangunan ini secepatnya segera selesai. Terima kasih Pak Haji ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.